Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri, saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi syariah dari Universitas Islam Al-Azhar Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya akan berbagi sedikit ilmu saya dalam mata pelajaran akuntansi syariah menengah 2, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisna. Baik, apa itu akad istisna? Jadi, menurut istilah, istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu buatan. Lalu, apa itu yang disebut dengan akad istisna? Jadi, akad istisna ini merupakan akad jual beli barang pesanan di antara kedua belah pihak dengan spesifikasi pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran, dan pembayaran dapat dilakukan secara cash maupun dengan cicilan tergantung dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, intinya pada akad istisna ini, pembelian barangnya itu barang yang akan dibelinya belum ada. Jadi kita harus memiliki pemesanan terlebih dahulu kepada penjual agar barang yang kita inginkan ini bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi barang ini belum ada, harus kita pesankan dulu dan nanti setelah dipesan baru akan dibuat seperti itu. Lalu apa saja dasar hukum dari akad istisna ini? Yang pertama itu tentu saja ada PSAK. PSAK itu nomor 104 yang mengatur tentang akuntansi akad istisna. Jadi dalam PSAK nomor 104 ini ada sisi akuntansi untuk penjualnya dan ada juga sisi akuntansi untuk pembelinya. Kemudian mengenai rukun jual beli istisna, yang pertama ini ada syani atau penjual yang menyediakan bahan bakunya gitu ya. Lalu yang kedua ada pembeli atau mustasni yang membutuhkan uang, yang membutuhkan barang, mohon maaf. Lalu yang ketiga itu barang yang dipesan atau masynu. Yang keempat itu saman, yaitu harganya. Dan yang kelima ada serah terima atau ijab kabulnya sebelum barangnya itu diberikan kepada si pembeli. Lalu yang berikutnya mengenai syarat jual beli istisna. Yang pertama ini ada pihak yang berakal. Jadi baik penjual maupun pembeli itu harus dalam keadaan sehat walafiat dan berakal sehat tentu saja. Kalau yang kedua ini ada ridho. Jadi baik penjual maupun pembeli harus sama-sama ikhlas dalam menjual atau membeli barang dengan harga yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, akadnya itu disyaratkan. Jadi begitu menyerahkan itu harus terucap gitu ya. Adanya penjualan dan pembelian yang dilakukan dengan atas izin Allah seperti itu. Lalu yang keempat mengenai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi sebelumnya itu harus disepakati terlebih dahulu baik harganya, spesifikasi barangnya, kemudian jenis bahan baku yang ditentukannya, seperti itu kurang lebih. Lalu yang kelima ini mengenai kriteria barang yang jelas, baik itu ukurannya, detail warnanya, lalu mungkin kalau makanan rasanya itu spesifik seperti apa. Lalu yang keenam ini barangnya itu yang jual belikan halal dan sah menurut MUI dan secara agama. Lalu di sini ada skema penjualan dengan skema transaksi ya. Skema transaksi akad istisna. Yang pertama ini pemesan. Pemesan itu bisa kita sebut juga dengan pembeli. Pembeli ini akan memesan barang untuk eh, barang yang ia perlukan kepada penjual. Lalu di sini sudah terjadi akad istisna. Kemudian akad istisna ini nanti akan terlibat gitu ya dalam perjanjian, dalam suatu batin ya walaupun tidak secara tertulis tapi sudah terucap. Nantinya penjual ini akan membuat pesanan. Pesanan ini nanti akan diteruskan kepada pihak yang membuat. Lalu jadilah barang pesanan ini, lalu barang yang sudah jadi ini akan dikirimkan atau diserahkan kepada si pemesan atau pembelinya.
Lalu di sini ketika bank syariah menjadi salah satu jembatan antara pembeli dan penjual gitu ya. Nah, pertama ini si nasabah, maaf, si nasabah ini akan melakukan pemesanan barang. Nah, pemesanan barangnya ini dia memesannya ke bank syariah. Nah, bank syariah ini nanti akan mencari produsennya atau pembuat barangnya. Nanti pembuat barang ini akan membuatkan barang sesuai dengan keinginan dari nasabahnya. Lalu setelah itu, bank syariah ini akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditentukan dan dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan dari nasabah tersebut. Lalu ketika sudah terjual, barang sudah diterima dan uangnya pun bisa diberikan kepada bank syariah. Seperti itu. Lalu yang kedua ini ketika produsennya dipilih sendiri oleh nasabah. Yaitu jadi skemanya seperti ini. Yang pertama, nasabah ini nanti akan eh, menegosiasi terlebih dahulu dengan produsennya. Jadi akan bernegosiasi mengenai barang yang dipesannya kepada pembuatnya gitu ya, baik detail, harga maupun eh, spesifikasi yang diinginkan ya. Nanti setelah itu nasabahnya akan langsung memesankan barang nih melalui bank syariah dengan kesepakatan yang sama yang ia sebutkan dengan produsennya gitu. Nah, nanti bank syariah ini tinggal melakukan akad dengan nasabah, lalu bank syariah akan memesan barang kepada si produsennya. Lalu nanti produsennya akan langsung menyerahkan langsung barangnya ke nasabah. Nah, terus apa sih perbedaan dari akad antara akad istisna dan akad salam ya. Jadi untuk akad salam sendiri ini objek barangnya itu bisa apa saja gitu. Sedangkan istisna ini barangnya harus yang diproduksi terlebih dahulu. Jadi belum ada wujudnya, harus kita produksi terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua itu mengenai posisi bank syariah. Nah, pada akad salam ini bank syariah itu bisa sebagai pembeli barang yang masih dalam proses pesanan gitu ya. Sedangkan dalam akad istisna itu bank syariah hanya sebagai pembeli yang membiayai proses pembuatan barang pesanan tersebut seperti itu. Lalu sistem pembayaran. Sistem pembayarannya ini dalam akad salam itu pembayarannya di awal dibuka, sedangkan untuk akad istisna itu sistem pembayarannya bisa dibuka, bisa dicicil, ataupun pada saat penyerahan barang yang sudah selesai diproduksi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenai posisi nasabah. Nah, posisi nasabah dalam akad salam ini sebagai penjual yang mengusahakan barangnya agar bisa terjual gitu ya. Sedangkan eh, dalam akad istisna ini posisi nasabah hanya sebagai penjual yang mendapat pembiayaan dari bank untuk membuatkan barang yang dipesan. Seperti itu kurang lebih mengenai pembahasan akad istisna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.